Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mendeskripsikan tentang pencarian medan magnet menggunakan hukum Ampere. Review sebelumnya, hukum Biot-Savart itu mampu menghitung watt medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik, di mana ketika ada arus listrik yang mengalir dalam suatu benda konduktor, maka di sekitar kawat tersebut atau di sekitar bahan konduktor tersebut akan timbul medan magnet. Namun hukum Biot-Savart ini tidak selalu mudah menentukan watt medan magnet di sekitar arus dengan menggunakan hukum Biot-Savart ini. Dalam kondisi tertentu agak sulit. Untuk bentuk kawat yang rumit, maka integral pada hukum Biot-Savart tidak selalu dapat diselesaikan. Sehingga selanjutnya, adakah metode alternatif lain untuk menentukan watt medan magnet di sekitar arus listrik? Dari kondisi ini kemudian muncul hukum Ampere. Dalam hukum Ampere disebutkan bahwa pertama, seperti pada analisis medan listrik, untuk objek yang memiliki kesimetrian dapat menggunakan hukum Gauss. Pada medan magnet dapat digunakan hukum Ampere untuk menentukan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik dengan distribusi yang simetri. Dengan menggunakan hukum Ampere ini, integral perkalian titik B dan DL dalam lintasan tertutup S. Jadi misalnya ini lintasan tertutup S. Kalau misalnya ini arus listrik yang arahnya adalah DL yang membentuk suatu lintasan L, maka medannya, jadi medannya adalah ini medannya, sebanyak medannya ini adalah dalam suatu luasan tertentu ini, sehingga dari integral tertutup dari DL-nya ini, maka dalam hukum Ampere itu adalah integral tertutup B dot DL, di mana B sama DL ini harus, supaya ada nilai, maka harus BDL ini, B dan DL ini supaya memiliki nilai harus searah. Integral tertutup B dot DL sama dengan mu 0 sigma I, di mana I adalah sigma I ini adalah jumlah arus total yang dilingkupi lintasan S. Jadi jumlah arus total yang di dalam ini integral tertutup ini. Integral tertutup artinya integral harus dikerjakan pada lintasan tertutup. Dalam hukum Ampere ini penerapannya, metode Ampere atau hukum Ampere ini nanti akan ada 4 penerapan. Pertama, kawat lurus, solenoid, toroid, dan plat tak hingga. Masing-masing kita akan mencoba menjabarkannya menggunakan hukum Ampere. Namun sebelum ke plat tak hingga toroid, kita akan mencoba pada kawat lurus dan solenoid. Selanjutnya kita bandingkan dengan menggunakan hukum Lorentz, dengan menggunakan hukum Biot-Savart, apakah sama atau tidak? Idealnya sama. Misalkan ini medan magnet di sekitar kawat lurus. Ini misalnya ada suatu kawat lurus ini, I, nilainya I, maka lintasan dari B adalah ini. Kalau ada kawat lurus ke sana, maka dengan menggunakan kaidah tangan kanan, nilai B-nya adalah arahnya di sini. Dengan ini adalah jarak antara kawat lurus yang dari arus listrik dengan B-nya. Maka dengan menggunakan konsep hukum Ampere, di mana integral tertutup B dot DL ini adalah ini, maka
Eh, B.dl ini B dan DL-nya sudah searah, maka tinggal B dl cos theta karena penjabaran dari B B vektor B dan dot dl ini adalah B dl cos theta, di mana cos theta ini tetanya itu adalah sudut yang dibentuk antara B dan dl. Karena ini sudutnya sudah 0 karena sama arahnya, sehingga tinggal B dl. Dengan demikian maka integral tertutup B dot dl ini sama dengan B dl saja, karena dari penjabaran ini. Dengan demikian maka integral B dl, integral tertutupnya sama dengan, karena B nya ini tidak berubah terhadap ini, jadi B nya ini selalu sama dalam lingkaran ini, lingkaran ampere ini, dia nilainya sama, maka bisa dikeluarkan B integral dl. Integral tertutup dl dari lingkaran ini adalah merupakan suatu keliling lingkaran ini, sehingga hasilnya adalah B dikali 2PA keliling lingkaran ini. Selanjutnya, ketika kita menggunakan hukum ampere, maka sebagaimana hukum ampere, integral tertutup B dl sama dengan mu 0 sigma I. Karena I-nya arusnya ini ya arus atau I, dia totalnya adalah I, maka ya tinggal I saja. Dengan demikian maka B dl sama dengan B 2PA sama dengan mu 0I, maka B-nya adalah mu 0I per 2PA. Ini mirip dengan hukum hasil dari hukum Biot-Savart ketika pada arus listrik yang sangat panjang. Itu solusinya adalah ini. Selanjutnya, bagaimana kalau medan magnet pada silinder pejal atau pada kawat berarus listrik tapi kawatnya itu tebal gitu. Kawat lurus panjang mempunyai penampang berbentuk lingkaran berjejari R membawa arus I yang terdistribusi seragam pada penampang lintang kawat. Distribusinya seragam, tentukan medan magnet di dalam kawat R kurang daripada R, yakni di dalam kawat dan di luar kawat, atau R lebih besar daripada R. Dalam penyelesaian hukum ampere, menggunakan hukum ampere, langkah pertama biasanya digambar dulu lingkaran ampernya, yakni medan magnet yang mungkin disebabkan oleh suatu arus. Ini I, maka bentuknya adalah lingkaran ini juga demikian arahnya. Nah, setelah itu baru diselesaikan secara matematik. Selanjutnya, dalam kondisi ini kita bisa membaginya menjadi dua. Pertama, untuk R lebih besar daripada R, langkah pertama, buat loop ampere membentuk lingkaran dengan R lebih besar daripada R, yakni ini. R lebih besar daripada R. Kemudian I yang disebabkan oleh I yang mempengaruhi medan magnet yang di luar ini itu adalah mu 0 I dalam. I dalam ini adalah sama dengan I, karena secara keseluruhan I-nya ini mempengaruhi I yang mengalir dalam suatu kawat pejal ini adalah I, maka mu 0 I dalam ini adalah mu 0 I. Selanjutnya kita perlu mengintegralkan integral B vektor dl vektor. Karena B sama dl nya sudah searah, maka tinggal B dikali 2PR. 2PR ini adalah lingkaran dari bidang 2 ini. Dengan demikian maka sama dengan mu 0 I ini BR dalam kurung B dalam sebagai fungsi R sama dengan mu 0 I per 2PR. Ini untuk yang di luar lingkaran, jari-jari dari ininya, tabungnya ini. Selanjutnya bagaimana untuk R kurang daripada R, untuk yang di
satu ini, untuk yang di wilayah satu ini, pertama juga sama, buat loop ampere berbentuk lingkaran dengan R kurang daripada R, yakni ini. I dalam dengan menggunakan suatu rumus perbandingan. Jadi itu adalah I dalam dibagi I biasa sama dengan luasan dari I dalam dibagi dengan luasan I keseluruhannya ini, I tabungnya ini, penampangnya ini, sehingga kalau disederhanakan bisa menjadi I dalam sama dengan R kuadrat, R kecil kuadrat atau jari-jarinya ini, apa itu R yang sembarang dari di dalam R-nya ini, per R kuadrat besar I. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan integral wilayah 1 tertutup B dot dl. Ini hasilnya adalah B 2πr. R-nya ini adalah 2πr, ini adalah, sekali lagi, ini adalah lingkaran atau keliling lingkaran ini. Kemudian mu 0 tetap, kemudian I dalam. I dalam bisa kita peroleh dari hubungan sebelumnya. Maka dari sini kita bisa menyederhanakan, ini ada R, di sebelah kiri ada R, di sebelah kanan ada R kuadrat, sehingga bisa dicoret ini, sehingga solusinya adalah ini. Jika ini digambarkan, antara wilayah 1 sama wilayah 2 ini digambarkan, ini adalah wilayah 1, ini adalah wilayah 2. Ini sebagai fungsi R, dia naik medan magnetnya sebagai fungsi R, kemudian pada kondisi ini dia akan turun sebagai fungsi seper R ini, B nya sebagai fungsi seper R. Selanjutnya, bagaimana kalau untuk silinder berongga? Kalau untuk silinder berongga mirip sama seperti yang tadi, yang silinder pecal tadi, atau kawat dengan jari-jari ini tadi yang sebelumnya. Pertama, bentuk R lebih besar daripada R2. Ini adalah R1, yang besarnya adalah R2. Pertama adalah integral B dot dl sama dengan mu 0 I dalam. I dalam ini nanti bisa kita uraikan. Terus selanjutnya B dl, B 2πr. Ini sama seperti tadi, bahwa R 2πr ini adalah lingkaran, keliling lingkaran, terus sama dengan mu 0 I, B sama dengan mu 0 I per 2πr. Ini untuk yang R lebih besar daripada R. Jadi untuk R lebih besar daripada R. Untuk yang ini di luarnya. Selanjutnya, bagaimana kalau untuk R lebih kecil daripada R2? Untuk yang R lebih kecil daripada R2, menggunakan prinsip hubungan suatu luasan mirip seperti tadi, maka akan didapatkan I dalam sama dengan R kuadrat R2 kuadrat R kecil kuadrat min R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat min R1 kuadrat I. Ini bisa, ini idealnya R kecil saja, R kecil kuadrat. Sehingga selanjutnya kita bisa menggunakan hukum ampere biasa, maka akan didapatkan ini tinggal dimasukkan saja ke sini I dalam, B dot dl nya diisi 2πr, yakni keliling suatu lingkaran, akan didapatkan ini. Demikian. Itu untuk yang medan magnet pada silinder berongga. Nah, ini untuk sedangkan kalau untuk R kurang daripada R1, B nya sama dengan 0, sebab I sama dengan 0 kalau R kurang daripada 1, kurang. Jadi dia di dalam rongga, medan magnetnya adalah 0. Sedangkan kalau untuk R lebih kecil daripada R, ini jadi R di antara R1 dan
dan R2 adalah ini nilainya, sama seperti yang telah kita bahas.